Oke, shalom semuanya. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pembelajaran kami mengenai kitab Tawarik. Nah, kelompok kami ada saya, ada Sarah, ada Angel, Tamara, dan juga Grace. Oke, next slide, Kak. Nah, jika kita membaca kitab Tawarik, kita menemukan ada beberapa karya kesejarahan yang sama atau bertepatan dengan kitab Samuel dan juga Raja-Raja. Nah, bedanya pokok perhatian dari kitab Samuel dan Raja-Raja adalah pada sejarah bangsa Israel, mulai dari munculnya Nabi Samuel, sampai pembuangan Yehuda oleh bangsa Babel. Sedangkan kitab Tawarik, pokok perhatiannya adalah, atau pusat perhatiannya ini adalah pada kerajaan Daud. Nah, kerajaan ini sebagai ungkapan teokratis dari maksud-maksud Allah yang berdaulat untuk memilih dan menebus umatnya. Akhirnya tebusan itu pada semua bangsa. Maka dari itu, tema dan tujuan kitab Tawarik ini adalah kedaulatan Allah yang dinyatakan melalui kerajaan Daud dalam zaman Perjanjian Lama. Oke, selanjutnya Sarkum. Oke, kita masuk di kerajaan milik Allah. Jadi kitab Tawarik ini sama seperti kitab kita pada umumnya, yaitu kitab-kitab PL, yang tidak memberikan definisi yang sistematis serta proposisional mengenai Allah dan sifat-sifatnya. Namun sebaliknya, keterangan-keterangan itu harus ditemukan melalui jalan cerita dan pengamatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita-cerita itu, yang mencerminkan soal-soal tersebut. Nah, kita masuk dalam pribadi dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, Allah dalam hubungan-hubungannya. Jadi di sini yang dimaksud di sini ialah perjumpaan Allah dengan manusia. Jadi bukan berarti Allah tinggal di bumi dengan manusia itu, tetapi Allah ada bersama-sama dengan manusia atau umatnya melalui perantaranya. Di sini kita bisa melihat bahwa Salomo bertanya, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-18. Jadi pernyataan yang dilanjutkan bahwa langit pun tidak dapat memuat Allah. Yang tadi saya sudah katakan bahwa bukan berarti Allah tinggal bersama-sama dengan manusia, tetapi Allah melalui perantaranya ada dan diam bersama-sama dengan manusia. Nah, pengenalan Israel akan kemegahan perjumpaan dengan Allah yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Kita tahu sama-sama kan tiang awan dan tiang api itu ada di dalam Kejadian apa. Dan tanda lain bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka, juga kita bisa melihat bahwa adanya tabut perjanjian yang dibawa ke bait suci Salomo yang sudah selesai dibangun. Awan kemuliaan Allah yang disebut Shekinah memenuhinya. Kita bisa melihat bersama-sama dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Mirip dengan kejadian itu, ada juga segera kita bisa melihat yaitu setelah Salomo selesai berdoa untuk pentabisan bait suci, api Tuhan turun dari langit dan kemuliaan Allah memenuhi bait suci sekali lagi. Berikutnya, sifat dan pribadi Allah yang lain yaitu Allah dilihat dari sifatnya. Nah, sifat Allah tak mungkin dipisahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ada tidaknya kemungkinan yang mendekati yang ilahi. Di sini penulis kitab Tawarik ini secara khusus memilih 3 aspek. Yang pertama yaitu dia mutlak kudus. Nah, Allah ini adalah Allah yang pribadi atau sifatnya itu mutlak kudus. Tidak bisa diragukan lagi bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Kita sama-sama bisa melihat di 1 Tawarik 13 ayat yang ke-9 sampai 10 di mana ada Usa yang secara sembarangan memegang tabut Allah dan tiba-tiba dia mati. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah pribadi yang kudus. Berikutnya, Allah adalah Allah yang adil atau yang benar. Jadi sifat yang memberikan dimensi moral terhadap kekudusannya kepada Nabi Semaya yang menyampaikan pesan menakutkan bahwa Sisak akan memporak-porandakan Yehuda. Rehabeam dan para pemimpin negeri itu berkata Tuhanlah yang benar. Kita bisa melihat dalam 2 Tawarik 12 ayat yang ke-16. Jadi Allah itu adalah Allah yang benar dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Berikutnya, yang ketiga, Allah yang Maha Tahu, yaitu khususnya berkaitan dengan pikiran dan niat dari hati manusia. Kita bisa baca bersama-sama dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, yaitu Allah yang benar menurut integritas batin dari hamba-hambanya.
Sifat yang ketiga yaitu Allah melalui ungkapannya. Allah melalui ungkapannya ini ialah Allah yang kudus, Allah yang berhubungan dengan ciptaannya, Allah yang melakukan cara-cara yang dapat dimengerti. Kita bisa lihat contohnya Daud mengakui bahwa Tuhan dengan penuh kasih sayang Allah itu tidak dapat dipisahkan dari pribadinya dan belas kasihannya. Di sini juga kita bisa melihat Hizkia pun dapat memahami hal-hal ini. Karena Allah itu memang adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang berbelas kasihan. Kita bisa melihat juga berikutnya, sifat Allah berikutnya yang keempat, yaitu Allah dalam kedudukannya. Nah, Allah dalam kedudukannya ini terdapat ciri-ciri khas yang tumpang tindih pada batas-batas antara pribadi dan sifat Allah dengan tindakan-tindakannya dalam ruang dan waktu. Misalnya dalam kitab Tawarik ini mereka memuja Allah, atau di dalam kitab Tawarik ini memuja Allah karena tidak ada bandingannya. Jadi Allah itu tidak ada bandingannya. Dalam kedudukan Allah, Allah adalah pribadi yang benar-benar suatu pribadi yang benar-benar mantap gitu. Pokoknya kedudukannya Allah itu tidak bisa untuk diragukan lagi. Oke, kita ke slide berikutnya. Karya dan perbuatan Allah. Nah, karya dan perbuatan Allah di sini ketika Tuhan menyatakan dirinya pada zaman Perjanjian Lama atau zaman PL, dia melakukan itu semua melalui sejarah, melalui perbuatannya di tengah-tengah umatnya dan bagi umatnya. Jadi Allah ini bukan hanya sebagai pemrakarsa atau sebagai dalang dari belakangan itu semua, tetapi Allah itu yang berdaulat atas proses sejarah. Dan Allah juga menyingkapkan dirinya melalui proses-proses itu, khususnya ketika Allah memilih, menebus, dan menyelamatkan. Dalam kasus kitab Tawarik ini, kita bisa melihat bahwa tindakan-tindakan ini dianggap untuk membela kepentingan umat Allah dan dilaksanakan dengan rujukan khusus bagi bangsa-bangsa. Kita bisa melihat juga bahwa pemilihan Daud secara serentak menandai seleksi pergantian kekuasaan dinastinya, yaitu pemerintahannya merupakan pendahuluan dari pemerintahan keturunan-keturunannya, suatu garis keturunan yang akhirnya mencapai klimaks pada oknum yang memiliki kekuasaan selama-lamanya. Dari sini kita bisa mengambil satu jalan bahwa lewat keturunan Daud ini Allah menyatakan perbuatannya, yaitu nanti akan hadirnya Mesias pada Perjanjian Baru. Oke. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman kami, Tamara. Next slide. Umat dari kerajaan itu. Yang dimaksud kerajaan itu ialah negara Israel. Bisa juga dibilang warga kerajaan Daud. Negara Israel ini dipilih dan menjadi saksi kedaulatannya untuk menjadi saksi kedaulatannya untuk seluruh ciptaan. Nah, penulis Tawarik ini diharuskan untuk menulis kaitan antara bangsa Israel dengan penciptaan dan sejarah agar dapat menunjukkan maksud Allah dalam menyelamatkan manusia. Hal yang menjadi fokus pada Perjanjian Lama ini adalah Daud dan keturunannya. Next slide, Ci. Kita masuk pada bagian asal-usul bangsa Israel, atau dalam buku asal-usul bangsa itu. Perjalanan bangsa Israel bermula dari manusia pertama, yaitu Adam, dan sampai kepada keturunan Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian fokus berlanjut pada keturunan yang bernama Eber, yang merupakan nenek moyang dari Abraham. Dan puncak dari keturunan Sem adalah Abraham. Nah, di titik inilah salah satu rumpun keluarga menjadi pilihan untuk meneruskan anugerah penerus perjanjian tentang suatu bangsa, dan raja-raja diteruskan oleh Ishak dan berlanjut pada Yakub atau Israel. Masuk pada asal-usul kerajaan Israel. Kerajaan Israel dari keturunan Daud, yaitu Yehuda dan juga Simeon. Pada hal ini,
Penulis seperti ingin menunjukkan hubungan antar suku pilihan dengan orang pilihan Allah sendiri, yaitu Daud. Bukan bangsa Israel yang penting, melainkan raja dan keturunannya yang rajani. Allah memiliki perjanjian di mana Ia menjanjikan Daud dan keturunan Daud menjadi umat yang rajani. Selain itu, yang menjadi fokusnya adalah pada analisis terakhir dari Tawarik adalah Allah adalah pemilik kerajaan dan warga kerajaan umat tersebut. Dilanjutkan oleh Angel. Oke, kita masuk dalam piagam kerajaan, di mana piagam kerajaan ini membahas mengenai latar belakang dan sejarah dari perjanjian, yang mana nanti dari latar belakang dan sejarah inilah yang berfungsi sebagai piagam pemerintahan Daud, maka dari itu disebut sebagai piagam kerajaan. Nah, sejarah perjanjian ini berasal dari penciptaan, yang mana Allah sendiri yang menciptakan segala sesuatu dan menjadikan serupa dengan gambarnya, dan menugasi Adam selaku manusia pertama untuk beranak cuculah dan ditambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang di bumi, seperti yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, namun dosa telah mempengaruhi manusia untuk melaksanakan mandat penciptaan atau mandat perjanjian tersebut, sehingga mandat tersebut tidak terlaksana sebagai mestinya. Nah, ini sejarahnya. Yang selanjutnya adalah sumber perjanjian. Nah, penulis kitab Tawarik kurang memperhatikan perjanjian yang melahirkan Israel sebagai satu bangsa, melainkan perhatiannya lebih kepada sejarah kerajaan Daud serta asal-usulnya secara teologis. Yang mana perhatiannya ialah pada kerajaan Daud, sejarahnya dan asal-usulnya secara teologis. Karena perjanjian yang menegakkan kerajaan itu menemukan akarnya pada janji-janji kepada para leluhur. Maka dari itu kitab Tawarik meraih kembali ke zaman itu untuk menjelaskan semuanya. Selanjutnya adalah kitab Tawarik dimulai dari silsilah Adam, yang mana merupakan manusia pertama yang menerima perjanjian tersebut hingga kepada kerajaan Daud. Nah, di sini dengan jelas kenapa penulis kitab Tawarik ini memasukkan silsilah dari Adam, karena penulis sendiri ingin mengadakan hubungan antara Adam dengan Daud yang merupakan raja, dan juga Daud merupakan ada raja keturunan Yehuda, tetapi dia adalah keturunan langsung dari manusia pertama, karenanya menggambarkan kekuasaan yang mengatasi lingkup sempit dari Yehuda atau bangsa manapun. Itulah alasan mengapa kitab Tawarik ini menjelaskan mengenai silsilah dari Adam. Selanjutnya adalah sifat perjanjian. Sifat perjanjian yang pertama adalah bentuk perjanjian Daud sebagai suatu pemberian raja yang merupakan sama dengan perjanjian Abraham. Di buku ini mengatakan bahwa perjanjian Daud secara kristis sebagai suatu pemberian raja sama dengan perjanjian Abraham. Rupanya mempunyai pendapat yang benar. Kisah ini menggambarkan pemilihannya oleh Tuhan dan pengurapannya oleh Samuel yang dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13. Tidak menimbulkan keraguan bahwa Daud menjadi raja semata-mata karena anugerah serta tanpa syarat yang terkait atau yang sudah diperkirakan Tuhan. Telah menolak Saul, di mana menurut kata-kata Samuel, dia telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai menjadi raja atas umatnya. Nah, orang itu adalah salah satu dari anak-anak Isai yang semula tidak disebut namanya kepada Samuel, tetapi diterangkan sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Namun tidak ditemukan dalam kisah itu atau dimanapun dalam literatur Alkitab bahwa kerajaan Daud disorot dengan sudut pandang lain, kecuali atas dasar anugerah Allah yang tidak terkait dengan balas jasa serta tidak bersyarat. Ini adalah sesuatu yang paling penting dibandingkan dengan sifat perjanjian itu dalam kitab Tawarik adalah pernyataan kepada Nathan yang menjelaskan tentang perjanjian Daud. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan berfirman, dia telah mengambil Daud dari padang ketika menggiring kambing domba.
Di sini tidak ada petunjuk mengenai balas jasa atau syarat melalui tahun-tahun pemerintahan Daud. Namun Tuhan telah menyatakan ini dengan memberinya kemenangan dan keberhasilan. Kemudian pada klimaks janji penuh kemuliaan Tuhan bersumpah kepada Daud, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya, seperti yang ditulis dalam 1 Tawarik 17 ayat 11 sampai 14. Nah, karena ini makanya orang-orang melihat deklarasi yang sebenarnya tentang anugerah atau suatu keuntungan yang diberikan semata-mata karena Tuhan mengasihi Daud. Next. Sorry, tadi belum ke unmute. I'm so sorry. Oke. Di fungsi kerajaan ini saya sudah baca, dan ketika kalau dipelajarin, maka kita nanti akan mengamati di fungsi kerajaan ini ada 3 fungsi kerajaan. Yang pertama, kerajaan sebagai perantara atau teladan, yaitu adalah sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini adalah panggilan bagi semua orang menurut maksud penciptaan, atau dengan kata lain, Israel harus mendemonstrasikan dalam kehidupan sosial, politik maupun keagamaannya. Apa artinya menjadi umat tebusan, sehingga ia biasa menarik semua bangsa kepada Tuhan Allah yang menciptakan mereka dan yang berhasrat memulihkan mereka pada kemampuan untuk memenuhi perjanjian Allah. Ini adalah panggilan bagi semua orang menurut maksud penciptaan. Kerajaan sebagai perantara teladan ini muncul saat di kitab Tawarik. Gagasan ini pertama kali dibicarakan setelah Salomo naik tahta dan membangun bait suci. Sebab Tuhan pada akhirnya datang untuk tinggal di bumi secara lebih nyata, serta lebih lama dan dalam kerangka politis maupun keagamaan, sehingga bangsa itu dapat mengungkapkan secara lebih sempurna kesaksian perjanjiannya. Oke, kalau kita mau membahas beberapa bagiannya, di sini konsep ini paling jelas memang dibicarakan di kitab Tawarik. Itu juga merupakan sebuah cita-cita dan karya praktis baik dari bentuk politik maupun bentuk ibadah, sehingga itu dapat membentuk ibadah dalam kehidupan Israel. Prinsip ini juga membicarakan tentang peranan perjanjian Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus harus dibicarakan lebih dahulu. Oke. Yang kedua, kerajaan sebagai kerajaan Yehuda dalam bentuk politik maupun kesejarahannya. Cita-cita pemerintahan teokratis harus diterjemahkan dan diungkapkan melalui lembaga-lembaga politik yang nyata. Yang paling menonjol adalah kerajaan dan secara khusus yang berhubungan dengan Daud dan dinastinya. Fungsi perjanjian tersebut ialah untuk memanggil Daud menjadi kepala dari kerajaan imam yang pada gilirannya, seperti yang kelihatan jelas sekarang, akan berguna sebagai mediator atau contoh di antara bangsa-bangsa. Walaupun tidak disangsikan bahwa Daud sadar akan perannya yang khusus ini sejak Samuel mengurapinya, kita bisa nanti lihat di 1 Samuel 16 ayat 13, keraguan-raguan yang tetap ada akan menjadi hilang ketika dia menggantikan Saul dan mulai memerintah dari Yerusalem. Bergelora karena berhasil dalam setiap hal, maka taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Ada di dalam 1 Tawarik 14 ayat 2. Yang lebih penting, ia tahu bahwa pengagungan terhadap dirinya semata-mata demi Israel, bangsa perjanjian itu. Oke, di sini juga Tuhan mengingatkan bahwa dia telah diambil dari
kedudukannya sebagai gembala kawanan kambing domba untuk menjadi pemimpin sebuah bangsa. Dia telah berjaya atas musuh-musuhnya dan akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Yang lebih penting, bahkan sesudah ia meninggal pun, kuasa atau tongkat kerajaan berada di tangan keturunannya selama-lamanya. Jadi kerajaan tersebut bukan sekedar satu manusia saja, itu merupakan lembaga yang tidak akan berakhir, yakni hasil dari perjanjian tidak bersyarat yang dipersiapkan untuk memberlakukan pemerintah ilahi melalui manusia sebagai alatnya. Itu. Jadi di sini juga dijelaskan kalau tentang sejarah dan ini tidak bisa sembarangan orang yang ditunjuk Tuhan. Tuhan memang sudah menganugerahkannya sedari awal kepada Daud karena Tuhan tahu lewat keturunannya Daud disinilah Tuhan memberikan warisan-warisan penting yang akan membentuk sejarah-sejarah untuk bangsa Israel. Gitu. Dan juga sebagai hal penting dibahas, di sini juga kita bisa melihat peran Israel untuk kedepannya. Oke, kita lanjut di poin terakhir. Kerajaan Yehuda dalam bentuk ibadahnya diungkapkan melalui masa-masa suci, peristiwa-peristiwa yang ditentukan bagi umat Allah untuk menghadap Dia melalui perayaan dan ibadah. Ini menyarankan bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa di atas ruang atau tempat-tempat suci, tetapi juga Tuhan berkuasa atas waktu. Menurut pengertian paling luas, Allah Israel adalah penguasa tertinggi atas sejarah universal, bukan hanya atas bangsa pilihannya sendiri, tetapi juga atas semua bangsa. Secara lebih sempit, tidak dapat dihindarkan bahwa Dia berhubungan dengan tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, dan hari-hari, daur atau siklus musiman, fase-fase dari bulan, dan terbit maupun terbenamnya matahari merupakan tanda-tanda dari perhatiannya yang tak putus-putus terhadap seluruh ciptaan dan menyatakan kekuasaannya atas alam dan segala prosesnya. Oke. Di situ juga kalau kita mau mengamati di dalam Tawarik sendiri juga meyakini sebelumnya aspek dalam pembahasan ibadah ini ada diuraikan lengkap dalam kitab Taurat, entah itu di Keluaran, Imamat, dan ayat-ayat juga kitab yang lain. Hanya ada dalam satu bagian 1 Tawarik 23 ayat 30-31, itu di situ di kalender sakral dibicarakan di mana Daud memerintahkan suku Lewi untuk taat beribadah, baik menyanyikan syukur maupun menyanyikan puji-pujian setiap hari. Demikian juga pada hari Sabat, bulan-bulan baru, perayaan yang ada harus tetap dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Dan juga dilihat secara khusus juga, di sini banyak hal-hal yang dilakukan dan juga terbentuknya proses reformasi juga secara khusus usaha Hizkia dan Yosia, dua-duanya juga memusatkan kebangunan rohani pada hari Paskah. Dan juga di aspek terakhir, dari bentuk ibadah kerajaan itu ada hubungannya dengan orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang dikhususkan mengatur urusan-urusan keagamaan dari masyarakat perjanjian itu. Mereka terdiri dari para imam dan orang-orang Lewi, dan secara khusus dalam Tawarik ditekankan secara rinci khusus jabatan raja atau kuasa kerajaan yang dipegang oleh keturunan Daud. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Daniela. Sekarang kita masuk ke dalam arah dari kerajaan itu. Nah, kitab Tawarik ini tuh adalah risalah teologis yang bersifat historiografis. Jadi di kitab ini tuh pribadi, karya-karya Allah, serta hubungannya dengan umatnya itu dinyatakan dalam bentuk narasi. Nah, melalui apa? Melalui peristiwa-peristiwa sejarah. Karena itu, kita perlu melihat apa arah dari kerajaan imam ini di masa lalu dan juga harapan zaman akhir atau eskatologis dari kerajaan imam ini. Nah, kita mulai dengan arahnya di masa lalu, yaitu arah kerajaan itu dalam sejarah. Pertama kita lihat adalah perlawanan
terhadap kerajaan imam. Nah, sejak awal jalannya pemberian warisan perjanjian ini nggak selalu mulus, karena orang berdosa itu sering mengabaikan bahkan berusaha menggagalkan rencana penebusan Allah. Nah, contoh pertama kita bisa lihat perlawanan oleh Nimrod, di mana ia membangkitkan roh anti-teokratis Babel dan juga Pelek yang adalah keturunan Sem, di mana pada zamannya penduduk bumi itu terbagi. Selanjutnya adalah Ismail dan Esau, di mana gangguan terhadap perjanjian yaitu ketidaksabaran Abraham dan Ishak dalam menanti kehendak Tuhan. Dan yang paling menonjol adalah perlawanan suku Edom terhadap Israel. Nah, perlawanan selanjutnya ini datang dari leluhur kerajaan ini, di mana Yehuda menggagahi Tamar dan juga kasus Akan yang hampir menggugurkan penaklukan Kanaan karena menjarah barang-barang kepunyaan Allah. Juga Saul yang mengungkapkan sentimen anti-teokrasi. Nah, walaupun Daud telah menjadi raja, perlawanan tersebut itu enggak berakhir, malahan makin banyak mendapat perlawanan. Dan contoh yang paling menyedihkan adalah kerajaan Israel yang terpecah. Nah, kita melihat peristiwa-peristiwa itu dapat dikatakan bahwa serangan perlawanan yang paling menyedihkan terhadap maksud kerajaan Tuhan itu bukan datang dari bangsa fasik, melainkan datang dari dalam bangsa pilihan itu sendiri. Nah, arah selanjutnya adalah tentang pernyataan-pernyataan mengenai kerajaan itu. Nah, walaupun ada banyak perlawanan, tadi sudah dijelaskan, tapi ucapan-ucapan kebaikan Tuhan yang konsisten itu menandingi perlawanan-perlawanan tersebut. Nah, pertama kita bisa melihat sosok Yabes, di mana Allah mengabulkan permintaannya untuk memperluas wilayahnya. Bukti pernyataan Allah selanjutnya adalah Salomo, yang bukan hanya menerima hikmat dan pengetahuan, tapi juga harta kekayaan dan kemuliaan yang belum pernah ada pada raja sebelumnya dan tidak akan pernah ada di raja-raja selanjutnya. Dari sini PL menjelaskan bahwa kesetiaan pada perjanjian akan mendatangkan berkat dan kelimpahan. Sementara sebaliknya, jika ada kegagalan rohani dan moral akan menunjukkan adanya ketidakberhasilan atau kegagalan. Nah, arah kerajaan ini dalam sejarah juga terlihat dalam hukuman yang mereka terima, di mana suku Ruben, suku Gad, dan Manasye dibuang ke Asyur karena berzina terhadap Allah dan mengikuti Allah bangsa lain. Nah, itu Yehuda juga yang adalah kerajaan imam dibuang ke Babel karena perbuatan yang tidak setia. Nah, berulang-ulang Tuhan mengutus nabi-nabinya dan memberikan sabda peringatan, tetapi bangsa itu hanya menanggapinya dengan olok-olok. Akhirnya datanglah hukuman Tuhan melalui bangsa Babel yang melakukan penghancuran dan perlawanan terhadap kerajaan tersebut. Oke, slide selanjutnya Kak Grace. Tadi kita udah bahas arah kerajaan pada dalam sejarah. Sekarang kita akan bahas adalah arah kerajaan imam ini pada zaman akhir. Yang pertama adalah pengampunan dan pemulihan. Nah, kitab Tawarik ini ditulis pada masa pasca pembuangan. Nah, walaupun masa pembuangan itu penuh dengan suasana pesimis, tapi Tawarik menuliskan tentang pengharapan pada masa pembuangan, yaitu pengharapan tentang apa? Pengharapan tentang pengampunan dan pemulihan. Karena Allah yang setia, karena Allah yang sudah berjanji tidak akan menyangkal perjanjian itu. Allah yang setia kembali untuk memanggil umat-umatnya dan memberikan permulaan yang baru bagi mereka. Kita bisa melihat doa Salomo kepada Tuhan untuk mengampuni dosa umatnya di 2 Tawarik 6 ayat 24-25. Selanjutnya arah kerajaannya itu adalah janji untuk menegakkan kerajaan selamanya. Nah, kerajaan Allah ini diwujudkan melalui umatnya Israel secara khusus melalui Daud. Nah, kerajaan Allah ini akan ditegakkan untuk selama-lamanya. Kita bisa lihat di 1 Tawarik 17 ayat 14. Nah, selanjutnya kerajaan Allah melalui keturunan Daud ini merupakan maksud kekal Allah bagi Daud, yaitu janji tentang jabatan raja hingga kepada sang juru selamat itu dari keturunan Daud. Oke. Next, Angel, isu-isu. Oke, isu-isu teologisnya yang pertama adalah teologi Tawarik yang membahas tentang Daud. Di sini kita lihat kehebatannya diakui sampai di luar Israel, sampai ada komunitasnya. Dan contohnya adalah di Jayapura ini, di mana Gubernur Papua sebut bendera yang berkibar di Jayapura, bendera bintang Daud. Nah, gitu. Terus yang kedua, isu teologisnya adalah kasus yang dilakukan pendeta, di mana ia adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan karena hamba Tuhan ini,
Tetapi isunya di sini ia melakukan hal yang menyimpang dari ajaran Tuhan, yaitu memperkosa jemaat sendiri yang masih di bawah umur. Perbuatannya ini menyimpang dari ajaran Tuhan sehingga menyebabkan ia dihukum dalam penjara. Ini bisa dilihat, ada gambarnya. Oke, next. Refleksi yang kami dapatkan adalah penekanan dalam kitab Tawarik ini adalah Allah menegakkan perjanjian dengan keturunan Daud yang adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Walaupun pada masa itu bangsa tersebut mengalami kehancuran karena sikap mereka, namun Allah tetap setia pada perjanjiannya dengan mengampuni dan memulihkan bangsa tersebut. Jadi kita juga sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengikuti teladannya Tuhan. Agar lewat kita orang lain dapat dimenangkan atau dapat mengenal Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Dan kita dipilih Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi alat Tuhan untuk memenangkan orang lain di sekitar kita. Sekian presentasi dari kami kelompok Kitab Tawarik. Tuhan Yesus memberkati.